Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Yakat, yang disusun oleh 1. Ulfatun Nadhiroh dengan NIM 201221188. 2. Winda Ayesa Putri dengan NIM 201221194. Yang ketiga, Risa Rianingsih dengan NIM 201221221. Pengertian zakat. Zakat menurut etimologi kata dasar dari zaka yang berarti berkat, suci, bersih, berkembang, dan baik. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi zakat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama, di antaranya 1. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nisab, batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, mustahiknya. 2. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan pemikiran bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menurut ulama mazhab Hambali mendefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi atau merupakan hak kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Kemudian, filosofi zakat. Adapun beberapa aspek filosofi zakat yang telah diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir. 2. Cara mendidik berinfak dan memberi. 3. Zakat mengembangkan harta. 4. Zakat mensucikan harta zakat sebagai pemeratan distribusi. Selanjutnya, syarat-syarat zakat. Syarat zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahab Zuhaili dalam Al-Wajiz Al-Fiqhi Al-Islam, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat. Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat di antaranya: yang pertama, muslim. Kedua, merdeka, kecuali hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat. Ketiga, balik dan berakal. Keempat, harta yang dimiliki wajib dizakat. Kelima, mencapai nisab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Keenam, milik penuh, artinya harta yang harus berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain. Ketujuh, memenuhi haul, yaitu berlalu masa 12 bulan Qamariyah atau 1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nisab, kecuali tanaman, karena zakat setiap panen. Kedelapan, yaitu tidak berhutang. Dan yang terakhir, melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta tersebut merupakan kelebihan nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dalam tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya. Selanjutnya, syarat sah zakat. Di antaranya, yang pertama, niat. Artinya, orang yang membayar zakat disyaratkan untuk berniat agar membedakan antara ibadah wajib dan sunnah. Yang kedua, penyerahan kepemilikan. Artinya, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat.
Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Pertama, zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara. Benda yang wajib dizakati diantaranya binatang ternak, emas dan buah-buah perniagaan, emas dan perak. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama 1 tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi. Artinya, bila tengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang, tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan 1 tahun itu terputus. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 miskal yang sama dengan 90 gram dan perak 200 dirham yang sama dengan 600 gram. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai 1 nisab, dan sampai 1 tahun disimpan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 34. Selanjutnya, binatang ternak. Binatang ternak ini yaitu binatang yang dengan sengaja dikembangbiakan agar menjadi tambah banyak. Menurut dalil yang ada, jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun dari 3 macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang dagangan atau tijarah. Binatang yang wajib zakat yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup 1 nisab dan 1 tahun sejak dimiliki, serta digembala di rumput yang mubah. Untuk nisab unta yaitu 5 ekor. Dan sapi, kerbau, kuda nisabnya 30 ekor. Selanjutnya, kambing atau domba nisabnya 40 ekor. Serta hewan unggas seperti ayam, bebek, burung, dan ikan. Nah, nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana unta, sapi, kambing, ataupun domba, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Apabila seorang ternak ikan dan pada akhir tahun ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan emas murni, ia berkewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat dagang. Oke, selanjutnya zakat tanaman. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sa. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat dihitung seperti kapas, sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 sa atau yang setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 100%. Menurut cara
pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Oke, selanjutnya perniagaan atau tijarah. Zakat yang dikeluarkan untuk jual beli. Zakat yang dikenakan pada perniagaan yang diusahakan baik-baik secara perorangan maupun persyarikatan seperti CV, PT, koperasi, yang wajib dizakati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh zakat emas dan perak. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap tahun pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu. Apabila cukup 1 nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup 1 nisab. Dan sebaliknya, kalau di pangkal tahun cukup 1 nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi 1 nisab, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadikan ukuran sampai atau tidaknya 1 nisab, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, zakat profesi. Zakat profesi ini itu suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian seperti arsitek, dokter, pelukis, pejabat, dan sebagainya. Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah mencapai nisab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama 1 tahun lebih dari senilai 86 gram emas, dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu selama setahun sebanyak 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Selanjutnya yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut syara adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya, seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak berguna. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Yang ketiga, mendapat bagian akhir Ramadan dan bagian awal bulan Syawal. Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah 1 sa dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian seperti padi dan gandum, kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. 1 sa menurut Ijma setara dengan 4 mud, antara setara dengan 2176 kg, lebih kurang 3,4 liter. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin merupakan orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya meskipun sudah berusaha secara maksimal. Yang ketiga, amil. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masuk Islam. Yang kelima, riqab. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak berlian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat dari maknanya secara lebih dalam arti riqab, merujuk pada kelompok manusia yang bertindak atau dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Yang ketujuh, garimin adalah orang yang terlilit utang dan tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain.
Yang kedelapan, fisabilillah. Istilah ini diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Para fuqaha selama ini mengartikan Ibnu Sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Selanjutnya yang terakhir, hikmah yakat. Bagi pemberi sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, antara lain berupa kekayaan. Yang pertama, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Yang kedua, yakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang ketiga, seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perorangan, yaitu murah hati, dermawan, dan penyayang. Yang keempat, yakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Yang kelima, dapat membersihkan harta dan dari tercampurnya dengan orang yang haram. Yang keenam, dapat menimbulkan semangat bekerja keras. Yang ketujuh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penerima, yaitu yang pertama, mempertangguh dan memupuk iman orang-orang mu'alaf dan menarik orang lain yang belum masuk Islam. Yang kedua, sebagai bentuk rasa tolong-menolong mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin. Yang ketiga, supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya. Hikmah bagi masyarakat, yaitu yang pertama, yakat memberi arti bahwa manusia itu hidup untuk dirinya sendiri. Nah, sifat mementingkan diri sendiri ini harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Yang kedua, yakat bersifat sosialistis. Kenapa? Karena hal ini meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, yakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Yang keempat, yakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Yang kelima, yakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.